Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video kuliah Aljabar Linear Elementer 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi baris elementer, seperti apa pengertiannya dan bagaimana cara kita menggunakannya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas tentang operasi baris elementer, kita perlu melihat sebuah matriks yang dinamakan dengan matriks yang diperbesar. Matriks yang diperbesar adalah cara kita untuk merepresentasikan suatu sistem persamaan linear ke dalam sebuah matriks. Yang kita masukkan ke dalam matriks ini adalah koefisien dari sistem persamaan linear dan juga konstantanya. Bagaimana cara kita melakukannya? Misalkan di sini kita punya sebuah sistem persamaan linear, yaitu x1 tambah 2, x2 sama dengan 5. Kemudian 3x2 min x3 sama dengan 3, dan x1 min x2 sama dengan min 1. Kita dapat menuliskan sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk tabel, yang kolom pertamanya adalah koefisien dari variabel pertama, kolom keduanya koefisien dari variabel kedua, kolom ketiganya adalah koefisien dari variabel ketiga, dan kolom keempatnya berisi konstantanya. Dari tabel yang sudah kita dapatkan ini, kita susun ke dalam sebuah matriks. Baris pertamanya adalah baris pertama dari tabel, yaitu 1, 2, 0, dan 5. Baris keduanya juga merupakan baris kedua dari tabel, 0, 3, min 1, 3, dan baris terakhirnya juga merupakan baris terakhir dari tabel, yaitu 1, min 1, 0, min 1. Matriks yang kita tuliskan seperti ini dinamakan sebagai matriks yang diperbesar, atau istilah lainnya adalah augmented matrix. Perhatikan bahwa setiap baris matriks ini mewakili satu buah persamaan di dalam sistem persamaan linear yang tadi kita punya. Dan masing-masing kolomnya menunjukkan koefisien-koefisien bagi variabelnya. Ya, kolom pertama untuk variabel pertama, kolom kedua untuk variabel kedua, dan seterusnya. Dan kolom terakhir menunjukkan nilai-nilai konstantanya. Bagaimana cara kita menggunakan matriks yang diperbesar seperti ini? Kita akan lihat secara umum, jika kita punya sebarang sistem persamaan linear dengan bentuk A1, 1x1 ditambah A1, 2x2, dan seterusnya. Jadi ini merupakan sistem persamaan linear yang memiliki n buah variabel dan juga terdapat m buah persamaan di dalam sistem tersebut. Maka matriks yang diperbesarnya adalah cukup kita pindahkan masing-masing koefisiennya. Koefisien pertama dari persamaan pertama untuk variabel pertama kita simpan pada matriks di komponen 1,1. Setiap koefisien variabel pertama kita simpan pada kolom pertama. Koefisien variabel kedua simpan di kolom kedua, dan seterusnya sampai koefisien untuk variabel ke n kita simpan di kolom ke n, dan kolom terakhir kita isi dengan konstanta dari setiap persamaan. Selanjutnya, bagaimana cara kita memanfaatkan ini? Kita dapat menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dengan cara melakukan operasi baris elementer pada matriks yang diperbesar. Apa itu operasi baris elementer? Jika kita ingin menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dengan metode eliminasi atau substitusi, kita memiliki beberapa operasi yang dapat kita lakukan tanpa mengubah makna dari sistem persamaan linearnya. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kita boleh mengubah urutan persamaan. Jadi jika kita tukar urutan persamaan pertama bisa menjadi persamaan kedua atau yang lainnya, makna dari sistem persamaan linear atau SPL ini tidak berubah.
Kemudian kita juga dapat mengalihkan suatu persamaan dengan bilangan tak nol. Dan terakhir kita juga dapat menambahkan suatu persamaan dengan kelipatan persamaan yang lain. Ini seperti saat kita melakukan eliminasi. Sebagai contoh, jika kita punya sistem persamaan linear seperti ini. X plus 2Y min Z sama dengan 1, 2X min Y plus 3Z sama dengan 5 misalnya ya. Dan terakhir Y plus Z sama dengan 2. Oke. Maka kita dapat mengubah urutannya, misalkan menjadi kita dapat menukar urutan persamaan pertama dan kedua agar menjadi 2X min Y plus 3Z sama dengan 5. Kemudian X plus 2Z X plus 2Y min Z sama dengan 1 dan Y plus Z sama dengan 2. Maknanya tidak berubah. Kemudian kita boleh mengalihkan katakanlah persamaan ketiga dengan 2 gitu ya. Sehingga didapatkan sistem persamaan linear yang baru, X plus 2Y min Z sama dengan 1, 2X min Y plus 3Z sama dengan 5, dan 2Y plus 2Z sama dengan 4. Ini tidak menjadi masalah, maknanya tetap tidak berubah. Dan terakhir kita dapat melakukan eliminasi ya. Jadi dari sini misalnya kita akan mengurangi persamaan 1 dikurangi 2 kali persamaan 2. Apa yang akan kita dapatkan? 2X min Y plus 3Z sama dengan 5 kita kurangi dengan 2X plus 4Y min 2Z sama dengan 2. Yang akan kita dapatkan adalah min 5Y plus 6Z sama dengan 3. Sehingga SPL yang kita dapat menjadi min 5Y plus 6Z sama dengan 3, X plus 2Y min Z sama dengan 1, dan Y plus Z sama dengan 2. Oke. Ini masih merupakan sistem persamaan linear yang setara. Langkah-langkah tersebut, operasi-operasi yang tadi kita lakukan, dapat kita terjemahkan ke dalam matriks yang diperbesar, ya, sehingga operasi tersebut dinamakan sebagai operasi baris elementer. Kenapa namanya operasi baris elementer? Karena kita melakukannya pada setiap persamaan. Ingat kembali bahwa setiap baris pada matriks yang diperbesar itu melambangkan satu buah persamaan di dalam SPL. Oke, yang pertama, jika kita mengubah urutan persamaan, maka ini setara dengan menukar baris matriks. Jadi jika kita punya matriks 1, 2, 3, 4, kita dapat tukar baris pertama dengan baris kedua. Biasanya kita menggunakan lambang seperti ini untuk menyatakan kesetaraannya. Seperti itu. Kemudian kita dapat mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta yang tak nol. Maaf, ini tertinggal tulisan tak nolnya. Ini setara dengan mengalihkan sebuah baris dengan kelipatan tak nol. Dengan kata lain, kita bisa punya matriks ini, lalu kita kalikan, katakanlah baris keduanya, kita kalikan dengan 3. Sehingga akan kita dapat 1, 2, 9, 12.
Dan terakhir, kita dapat menambahkan suatu persamaan dengan kelipatan baris yang lain. Menambah satu persamaan dengan kelipatan persamaan lain, ini setara dengan menambahkan satu baris dengan kelipatan baris yang lain. Operasi ini sebagai contoh 1, 2, 3, 4, kita dapat mengurangi baris kedua dengan 3 kali baris pertama. Oke, berarti baris pertamanya ini akan tetap, yang berubah hanya baris kedua. Dengan komponen yang ini nilainya adalah 3 dikurangi 3 kali 1, 0. Dan komponen berikutnya akan kita dapat 4 dikurangi 2 kali 1. Maaf, 3 kali 2. Berapa ya ini? Min 2. Oke, seperti itu. Tujuannya apa ya? Kenapa kita perlu melakukan operasi baris elementer? Ya, sama seperti pada saat kita mengoperasikan sistem persamaan linier dengan cara eliminasi, yang kita inginkan adalah kita berharap sistem persamaan linier yang kita punya menjadi lebih sederhana. Dan jika lebih sederhana, tentu kita akan lebih mudah untuk menemukan solusi dari sistem persamaan linier tersebut. Ada 2 bentuk yang mungkin dapat kita kejar, misalnya bentuk yang straightforward seperti ini ya, yang dapat kita langsung lihat, oke, nilai X1-nya sama dengan A, nilai X2-nya sama dengan B, dan nilai X3-nya sama dengan C. Atau jika dalam bentuk matriks, kita akan mendapatkan bentuk matriksnya seperti ini. 100A, 010B, 001C. Atau jika kita tidak ingin terlalu banyak langkah yang dilakukan, kita dapat menyelesaikannya sampai mendapatkan bentuk seperti ini. Jadi yang penting salah satu variabelnya sudah kita ketahui nilainya, lalu bentuk variabel lainnya bertingkat seperti ini ya. Di variabel kedua ini hanya bergantung pada variabel ketiga, variabel pertama ini bergantung pada variabel pertama dan kedua, kedua dan ketiga tidak masalah. Dengan kata lain, jika kita terjemahkan dalam bentuk matriks, kita akan dapatkan bentuk matriksnya seperti ini. Kedua bentuk matriks yang kita punya di sini dinamakan sebagai matriks segitiga atas. Kenapa segitiga atas? Karena yang nilainya tak nol adalah yang posisinya segitiga di bagian atas. Dengan kata lain, ada nilai-nilai nol yang membentuk segitiga di bagian bawah. Oke. Tapi ini namanya matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas ini, ingat kembali, ditunjukkan dari nilai tak nolnya. Jika bentuknya seperti ini, dan bentuknya khusus sekali ya, jadi unsur-unsur pada diagonal utama matriksnya harus 1. Ini dinamakan sebagai 1 utama. Ini juga sama. Jika bagian atas 1 utamanya ini 0 semua nilainya, maka akan didapat namanya matriks eselon baris tereduksi. Tapi jika bagian atas 1 utamanya ini belum 0, kita dapatkan matriks eselon baris belum tereduksi. Istilah lain, jika kita melakukan operasi baris elementer sehingga menghasilkan matriks eselon baris adalah eliminasi Gauss. Dan jika kita melakukan operasi baris elementer hingga menghasilkan matriks eselon baris tereduksi, maka kita melakukan yang namanya proses eliminasi Gauss-Jordan. Materi ini akan kita bahas minggu depan ya. Kita lihat contoh berikut ini. Kita memiliki sistem persamaan linear dengan 2 persamaan dan 2 variabel. Jika kita ubah bentuk SPL ini ke dalam matriks yang diperbesar, maka akan kita dapatkan bentuk matriksnya adalah 2, 3, 9, 1, min 1, 2. 21 pada kolom pertama ini berasal dari
koefisien X, kemudian 3 dan min 1-nya berasal dari koefisien Y, 9 dan 2 berasal dari konstanta. Jika kita ingin menyelesaikan SPL ini dan mendapatkan solusinya, kita dapat melakukan langkah eliminasi. Misalnya, langkah eliminasi yang saya pilih, saya ingin menjumlahkan persamaan pertama dengan negatif 2 kali persamaan kedua. Jadi akan kita dapatkan ini min 2x plus 2y sama dengan min 4. Kita jumlahkan, apa yang akan kita dapat? Di sini 5y sama dengan 5. Berarti kita dalam hal ini, jika kita lakukan hal yang sama pada matriks yang diperbesarnya, yang kita lakukan adalah operasi baris elementer pada baris pertama, lalu kita tambahkan dengan min 2 kali baris kedua. Hasilnya apa? Baris keduanya akan tetap, lalu baris pertamanya menjadi 2 dikurangi ditambah min 2 kali 1, hasilnya 0. Kemudian 3 ditambah min 2 kali 3. Oke. Maaf, 3 dikalikan min 2 kali 1 ya. Min 2 kali min 1. Berarti hasilnya adalah 5. Dan terakhir, ini adalah 9 ditambah min 2 kali 2. Hasilnya 5. Oke. Selanjutnya berarti SPL yang kita punya menjadi 2x plus 2x plus 3-nya sudah kita gantikan ya menjadi 5y sama dengan 5. Kemudian x min y sama dengan 2. Oke, mungkin kita ingin menyederhanakan persamaan pertama sehingga kita bagi persamaan pertama dengan 5 atau kita kalikan persamaan pertama dengan 1/5. Maka akan kita dapatkan ini y sama dengan 1, x min y sama dengan 2. Nah, hal ini kita bisa lakukan dengan cara baris keduanya kita kalikan dengan 1/5. 0, 1, 1, 1, min 1, 2. Selanjutnya yang kita perlu cari adalah variabel x-nya. Kita dapat melakukan ini dengan cara persamaan kedua kita tambahkan dengan persamaan pertama. Jika kita tambahkan, akan kita dapatkan x sama dengan 1. Dalam hal ini berarti kita akan punya baris kedua kita tambahkan dengan baris pertama. Jadi 0, 1, 1. Yang ini kita akan dapatkan 1 ditambah dengan 0, kemudian min 1 ditambahkan 1, dan 2 ditambahkan 1. Oh, ini salah ya, harusnya 3. Kita dapat membatasi seperti ini untuk memudahkan melihat bahwa kolom terakhir ini adalah kolom yang menunjukkan konstantanya. Jika kita kembalikan dalam bentuk matriks, di sini kita dapat bentuknya ini baris kedua ya yang kita ganti. Jadi kita punya y sama dengan 1, x sama dengan 3. Tapi melihatnya tidak enak ya, jadi kita boleh tukar posisinya menjadi x sama dengan 3, y sama dengan 1. Ups. Atau di sini kita tukar baris P1 dengan P2. 103 dan
011. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.